Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini dia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkannya." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Engkau telah menerima segala yang baik, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Apa kabar? Baik. Sudah marah-marah hari ini? Sudah ya? Baru jam 7 sudah marah-marah ya? Sudah mengeluh? Mau pergi ke gereja, airnya mati, bajunya nggak ketemu, bajunya belum disetrika gitu. Sudah ya? Seringkali memang karena situasi dan kondisi membuat kita mengeluh, marah-marah, karena satu perbuatan atau sesuatu yang timbul dalam diri kita, yaitu keegoisan. Kita inginnya diperhatikan, kita inginnya semua berjalan dengan baik, sehingga kalau ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, kita menjadi marah-marah, mengeluh, dan sebagainya. Keegoisan memang merupakan suatu sumber bagi hidup kita untuk berbuat yang tidak baik, begitulah. Dalam bacaan ini, pertama misalnya, ada yang diceritakan keegoisan itu akan menimbulkan kehancuran. Mengapa? Karena dia nyaman dengan kehidupannya dan tidak memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia menjalankan hidupnya, makan, minum, dan lain sebagainya, tetapi dia tidak peduli apakah orang di sampingnya itu makan atau tidak.
apakah orang di sampingnya sedang sedih atau tidak, dia tidak peduli. Karena fokusnya hanya pada dirinya sendiri. Dan itu yang kemudian dikatakan dalam bacaan pertama sebagai sumber kehancuran. Sumber kehancuran. Dalam bacaan Injil pun kita mendengarkan bagaimana Yesus menceritakan atau dapat dikatakan memberikan perumpamaan tentang Lazarus dan seorang yang kaya. Kita melihat bagaimana orang itu yang tidak disebutkan namanya selalu mendapatkan sesuatu keberuntungan dalam hidupnya. Tetapi tidak peduli pada orang-orang yang ada di sekitarnya termasuk Lazarus yang datang kepada dia dan kemudian ingin mengambil sesuatu yang jatuh dari meja orang kaya itu. Yang kemudian ditunjukkan bagaimana ketika mereka sudah berada di pangkuan Bapa. Tentu saja yang ingin diceritakan bagaimana kepedulian itu sebenarnya harus dihidupi oleh semua orang. Ya. Bukan hanya orang kaya saja, bukan hanya orang miskin saja, tetapi semua orang. Semua dari kita dituntut untuk peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika kepedulian itu sudah mati dan hanya egois yang kita tumbuhkan dalam hati kita, tentu saja sama yang akan dikatakan oleh bacaan pertama tadi, kehancuran akan ada di depan kita. Misalnya kita tidak peduli apakah orang lain itu perang atau damai. Apakah di negara lain itu sedang merasakan bencana atau tidak. Apakah tetangga-tetangga kita itu kebanjiran atau tidak, kita tidak peduli. Hal itu akan menunjukkan kepada kita bahwa kehancuran akan segera tiba. Lewat bacaan hari ini kita diajak untuk peduli terhadap sesama. Bukan keegoisan yang harus kita tanamkan dalam hati kita, tetapi mari kita melihat orang-orang lain sebagai sesama. Kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita hidup bersama orang-orang lain. Dengan demikian kita diajak peduli juga kepada mereka. Kita diajak dalam bacaan kedua juga mengikuti pertandingan. Tapi pertandingan apa yang harus kita ikuti sebagai murid-murid yang dikasihi Allah? Mari kita juga mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Dan itu semua harus kita perjuangkan dalam hidup kita dan kita yakin bahwa kita semua mampu melakukan hal itu. Kita semua mampu melakukan kasih kepada sesama, kita semua mampu melakukan keadilan kepada sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita sebagai anggota gereja, kita pun sudah belajar untuk peduli kepada sesama. Lewat membantu teman-teman kita atau saudara-saudari kita yang kebanjiran misalnya. Anak-anak kita, adik-adik kita yang membutuhkan pendidikan misalnya. Dan masih banyak lagi lahan-lahan yang memunculkan kepedulian dalam hati kita. Mengunjungi orang sakit. Mendoakan mereka sesuatu yang gratis tapi ternyata masih banyak tantangan-tantangan yang harus kita hindarkan. Masih banyak tantangan yang harus kita hadapi. Maka mari kita dalam kehidupan kita belajar untuk peduli terhadap sesama. Kita sudah memulainya, kita sudah melakukannya, dan mari kita mengembangkan lebih baik lagi. Agar kita dapat hidup damai bersama orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.